Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi dengan NIM 403181010080 yang membahas tentang hukum pernikahan dalam Islam. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang diindahkan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang membahas tentang perkawinan, yaitu perkawinan ialah lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa. Para ulama fikih pengikut mazhab yang empat ialah Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Mereka mendefinisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan dengan badan perempuan dengan diawali dengan akad lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Pernikahan merupakan sunnatullah atas pencipta manusia yang berpasang-pasangan, di mana perkawinan tersebut yang dimaksud adalah sebuah pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda. Pernikahan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya antara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagimu kaum yang berfikir. Berikut adalah rukun dan syarat sah nikah. Dalam pernikahan ada rukun dan syarat sah nikah. Hal ini harus ada. Apabila salah satu tidak ada, maka pernikahan yang dianggap tidak sah. Berikut adalah rukun dan syarat sah. Yang pertama, ada mempelai laki-laki. Sejatinya, pernikahan dimulai pada saat akad nikah dilaksanakan. Bagaimana bisa berlangsung jika mempelai laki-laki tidak ada? Akad juga tidak bisa diwakilkan, karena pada saat berlangsungnya akad juga merupakan proses penyerahan tanggung jawab wali mempelai perempuan ke mempelai pria. Yang kedua, ada mempelai perempuan. Pada syariat Islam disebutkan juga sahnya pernikahan saat ada mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Haram untuk dinikahi diantaranya ialah adanya pertalian darah, hubungan persusuan, dan hubungan kemertuaan. Yang ketiga, ada wali nikah bagi perempuan. Selain ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, juga diperlukan wali nikah. Wali nikah merupakan orang tua mempelai, baik ayah, kakek, ataupun saudara dari garis keturunan ayah. Jika diturunkan dari yang menjadi wali diantaranya adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung saudara laki-laki seayah, saudara laki kandung ayah, anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Yang keempat, ada saksi nikah dua orang laki-laki. Dibutuhkan dua saksi nikah laki-laki yang mempunyai 6 persyaratan, yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Dua orang saksi ini dapat diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dipercaya untuk menjadi seorang saksi. Jika tidak ada saksi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Yang kelima, ijab dan qabul.
Ijab dan kabul merupakan janji suci kepada Allah di hadapan penghulu, wali dan saksi saat kalimat saya terima nikahnya, maka dalam waktu bersamaan dua mempelai dan perempuan sah untuk menjadi sepasang suami dan istri. Dalam hal ini adapun syarat sah dalam sebuah pernikahan. Yang pertama, beragama Islam bagi pengantin laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, mempelai laki-laki bukan mahram bagi calon istri. Yang ketiga, mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah. Yang keempat, tidak melaksanakan ibadah haji. Yang kelima, tidak ada unsur paksaan. Yang selanjutnya ialah khitbah. Kata khitbah merupakan masdar dari kata khatabah yang artinya sebagai meminang atau melamar. Kata khitbah dalam istilah bahasa Arab merupakan akar dari kata al-khitab dan al-khatbu. Al-khitbah berarti pembicaraan. Jika al-khitab ada kaitannya dengan perempuan, maka makna yang tereksplisit yang bisa kita tangkap ialah pembicaraan yang menyinggung ihwal pernikahan, sehingga makna meminang bila ditinjau dari akarnya adalah pembicaraan yang berhubungan dengan lamaran atau permohonan untuk menikah. Seorang laki-laki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang laki-laki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangannya itu diterima, maka haram baginya untuk meminang wanita tersebut. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak boleh seseorang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya itu menikahi wanita atau meninggalkannya atau membatalkan pinangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 144. Di antara yang perlu diperhatikan oleh wali ketika si wanita didatangi oleh lelaki yang hendak meminangnya, si wanita atau ia hendak menikah yang dibawa perwaliannya, seharusnya ia memperhatikan perkara berikut. Yang pertama, memilih suami yang soleh dan bertakwa. Bila yang datang kepada lelaki demikian dan si wanita yang di bawah perwaliannya juga menyetujui, maka hendakilah ia menikahkannya. Yang kedua, meminta pendapat putri yang di bawah perwaliannya. Tidak boleh memaksanya. Persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya karena biasanya ia malu. Yang selanjutnya ialah hukum nikah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syarat nikah dan hukum nikah bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Berdasarkan penjelasan di atas, hukum nikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sunnah. Nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hukum nikah adalah sunnah bagi seorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya. Selanjutnya, wajib. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang telah mampu, baik secara fisik maupun finansial. Yang ketiga, makruh. Dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pentingnya pernikahan bagi umat muslim sangat dianjurkan. Terdapat banyak hadis dan firman Allah yang menjelaskan pentingnya pernikahan. Maka dari itu hendaklah kita sebagai umat muslim menikah jika sudah mampu. Jika belum mampu, berpuasalah dan memohon kepada Allah agar dipermudahkan untuk menikah. Dan ada pula hukum dan syarat nikah dalam pernikahan. Jika tidak jalan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Demikianlah hasil dari penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.